Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fredian Rosid. Saya berasal dari kelas C4 PKI dengan NIM 81. Di sini nantinya saya akan menjelaskan tentang Syekh Jangkung sebagai figur legendaris Islam di Kota Pati. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Rohanah MPDI, untuk video silakan. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang biografi atau asal usul dari Syekh Jangkung. Syekh Jangkung sendiri memiliki nama asli yaitu Saharidin. Syekh Jangkung atau Saharidin ini merupakan anak dari Sunan Muria dan merupakan figur legendaris di Pati dengan warisan Islamnya pada sekitar abad 15. Dan Syekh Jangkung dimakamkan di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Nantinya kalau teman-teman semuanya mau berziarah ke sana, sekarang sudah ada tempat ziarahnya, dan setiap tanggal 14 sampai 15 Rajab akan dilaksanakan haul di makam Syekh Jangkung atau Saharidin. Dari Saharidin sendiri atau Syekh Jangkung sendiri ini tuh pernah melakukan hal yang di luar nalar manusia. Beliau pernah melakukan atau melaksanakan itu 8 tahun berpuasa, namanya puasa apa gitu, di atas batok kelapa dan mengalir saja di laut, cuma ada aup-aupan aja sama batok kelapa itu. Itu salah satunya. Itu kan kalau manusia sendiri nggak bisa, itu cuma wali yang bisa. Dan beliau sampai ke salah satu pulau, yaitu beliau bertemu dengan Sultan Agung. Sultan Agung ini kan mempunyai kesultanan atau Sultan Mataram atau Sultan Agung. Ini Saharidin ini beliau itu berbentuk wali itu berbentuk seperti orang gila, biar gak disangka wali beneran. Dari situ Saharidin terus ditanya-tanya, kamu ini Saharidin, kamu ini dari Pati, kamu ini wali. Akhirnya Saharidin itu beliau jujur kalau dia wali, dan beliau ikut adil, ikut perang dalam peperangan dalam menyebarkan agama Islam tersebut. Setelah perang itu Saharidin akhirnya mendapatkan imbalan, yaitu beliau mendapatkan istri. Istri dari salah satu anak dari Sultan Agung tersebut. Bukan hanya sampai situ. Saharidin waktu habis itu juga lagi di tengah lautan dapat suara dari langit, itu dari Sunan Kudus kalau nggak salah, itu, Saharidin, kamu ke Damaskus karena di situ ada perang. Saharidin sampai ke Damaskus, dan sampai di situ beliau juga perang lagi dan mendapatkan imbalan. Imbalannya lagi seorang istri. Setelah itu beliau kembali ke Jawa, ke daerah Pati. Beliau membuat pesantren. Jika beliau itu cuma ada di daerah Kayen saja, kasarannya di sana-sana saja, maka nanti kalau yang daerah lain nanti masih masih agama lain, bukan agama Islam. Terus Saharidin berpikir membuat pondok atau pesantren di daerah lain. Ada beberapa pesantren yang ada di daerah Pati yang dibuat oleh Saharidin. Salah satunya yaitu yang ditempati makamnya sekarang. Itu dulunya di situ ada komplek pesantren. Di situ juga dari beliau juga orangnya yang lemah lembut, juga nyeleneh. Itu beliau dimakamkan di Desa Landoh, soalnya dia landun gitu.
Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ini tentang kisah menuntut ilmu Syekh Januar atau Saridin dengan pamannya yaitu Sunan Kudus dan Sunan lainnya yaitu Sunan Kalijaga. Nah, dari kepada Sunan Kudus sendiri, Saridin itu terkenal haus ilmu dan memiliki bakat spiritual yang tinggi. Nah, ya pertama kali berguru ke Sunan Kudus itu yaitu pamannya sendiri. Itu dia karena sering menunjukkan kesaktiannya dan bertingkah laku aneh atau nyentrik, ia ditegur dan diusir ke Sunan Kudus dengan pesan agar dia itu merenung dan bertapa di laut sebagai bentuk pembersih hati. Nah, dalam pencarian jati diri ini, Saridin lalu berguru kepada Sunan Kalijaga yang telah membimbingnya melalui pendekatan kehidupan sehari-hari, yaitu seperti berdakwah lewat budaya, kesenian, dan pendakwahan lewat budaya lainnya. Nah, di sini Saridin mulai memahami bahwa dakwah tak hanya soal ilmu, tapi juga hikmah, kesabaran, dan kebijaksanaan. Nah, dengan kolaborasi dua guru hebat beliau yaitu Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga, ia dapat membentuk sosok dirinya sendiri ini tak hanya berilmu tinggi, tapi juga rendah hati dan bijaksana dalam berdakwah. Nah, untuk selanjutnya sendiri ini kan tadi kita sudah membahas tentang beliau berguru kepada Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Nah, untuk sekarang saya akan membahas tentang karomah dari dan keistimewaan dari Syekh Januar sendiri. Nah, karomah dari keistimewaan Syekh Januar sendiri ini, beliau itu pernah mempunyai dua kerbau atau dua sapi. Nah, itu sudah mati dan beliau itu bisa menghidupkan kembali untuk membantu seorang petani yang miskin. Nah, sampai sekarang itu di museum dari Syekh Januar sendiri ini itu ada kayak tulang kepala kerbau. Itu di sana itu ada dua tulang kepala kerbau. Nah, untuk selanjutnya yaitu menanam tongkat itu menjadi pohon. Nah, beliau itu hebatnya, beliau bisa menanam tongkat ke tanah, ditancapkan, lalu tumbuh menjadi pohon dalam sekejap. Nah, karomah ini menunjukkan kekuatan spiritual dari beliau sendiri. Yang ketiga yaitu biasanya itu banyak beredar di masyarakat yaitu menjadi sumber air. Beliau itu bisa menjadikan mana saja itu menjadi sumber air, dan beliau pernah mengucap yaitu gini, setiap ada air pasti ada ikannya. Nah, itu mengenai tentang ikan, beliau juga ada di salah satu sumur itu. Kalau yang bisa yang bisa lihat itu cuma orang-orang tertentu. Itu tuh beliau sehabis makan ikan, nah, ikan tersisa kepala sama ekornya saja. Nah, itu langsung dibuang ke sumur. Nah, kalau orang bisa lihat itu ikannya itu hidup kembali, tapi tidak ada dagingnya, cuma kepala sama ekornya saja. Nah, untuk selanjutnya itu tentang mori yang dipakai di makam beliau. Nah, itu ada suatu cerita, itu beliau salah satu pengunjung peziarah datang ke sana dan itu meminta mori itu tersebut. Nah, itu dipasangkan di depan rumah mereka, maksudnya di dalam rumah mereka. Nah, sewaktu malam itu ada empat orang pencuri datang ingin mencuri. Nah, karena kesaktian dari mori tersebut atau ya itulah, nah itu katanya waktu pencuri buka pintu itu ada 4 harimau di sana. Nah,
itu salah satu kesaktian dari beliau, dan itu juga keesaan dari Allah sendiri. Itu juga semuanya pertolongan atas izin Allah. Selanjutnya yaitu Syekh Jangkung, warisan apa itu lupa. Nah, selanjutnya yaitu peran Syekh Jangkung dalam penyebaran Islam di Pati dan sekitarnya. Nah, Syekh Jangkung setelah bertahun-tahun beliau menuntut ilmu, beliau ikut perang dan lain sebagainya. Nah, akhirnya beliau ini menetap di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, yang sekarang ditempati beliau, makam beliau. Nah, untuk penyebaran Islam sendiri, beliau sendiri ini itu mengenai beberapa peran atau pendekatan dakwahnya. Yang pertama yaitu tentang pendekatan sosial dan budaya. Nah, beliau ini menyebarkan agama Islam dengan seni, humornya, dan nilai-nilai lokal. Nah, membuat ajaran Islam masih diterima masyarakat di pedesaan tanpa merasa terpaksa dan tersaingi oleh budaya lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dengan pendekatan dengan rakyat kecil. Nah, dahulu kala masyarakat di daerah Pati ini banyak masyarakat kecil seperti petani, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, beliau ini mendekati rakyat kecil dan membantu menolong rakyat kecil. Nah, dengan imbalan. Nah, beliau dengan pendekatan tersebut akhirnya rakyat kecil tersebut dapat dapat mengerti lah apa itu agama Islam, bagaimana caranya dengan pendekatan itu. Nah, kan sudah dengan pendekatan sosial, budaya. Nah, yang terakhir yaitu dengan mendirikan tempat ibadah dan pesantren. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya beliau ini membuat tempat ibadah di Desa Landoh Kayen tersebut. Nah, setelah beliau membuat tempat ibadah dan pesantren kecil, nah pasti banyak santri beliau yang berdatangan, dan beliau mengajak agar tempat ibadahnya ini dapat dipenuhi. Nah, akhirnya beliau juga berhijrah ke lain daerah, tapi masih di sekitar Pati, ada di daerah Tayu sama di daerah Wedari Jaksa. Yang di daerah Wedari Jaksa sekarang itu ada petilasan dari Syekh Jangkung sendiri. Beliau dulunya itu pesantren dari Syekh Jangkung. Nah, beliau menyebarkan agama Islam itu dari pesantren-pesantren agar di daerah Pati ini mayoritas Islam, karena dulunya di daerah Pati itu mayoritas bukan Islam. Nah, dari kerja keras beliau sendiri banyak sekarang ditemukan beberapa pesantren atau beberapa tempat ibadah juga di daerah Pati yang beragama Islam. Nah, untuk selanjutnya kan tadi saya sudah pernah bilang Syekh Jangkung dari laut beliau sampai ke Sultan Agung, daerah Sultan Agung, kekuasaan Sultan Agung. Nah, itu dari hubungan Sultan Agung dengan Syekh Jangkung sendiri itu memiliki hubungan erat dengan Sultan Agung dan Kesultanan Mataram. Beliau atau Syekh Jangkung ini dihormati sebagai penasihat spiritual dan dipercaya membantu penyebaran Islam di daerah Timur Jawa, yaitu termasuknya Pati, Rembang, dan Blora. Nah, meski tak terlibat langsung dalam pemerintahan Sultan Agung dan Kesultanan Mataram, Syekh Jangkung ini memberi dukungan moral dan religius serta menjadi persatuan antara ulama dan penguasa. Sultan Agung sangat menghormati karena ilmu dan karomah dari Syekh Jangkung sendiri, karena banyak sekali karomah dari Syekh Jangkung ini.
dari beberapa tadi itu juga ada banyak mitos dan cerita yang masih dipercaya di daerah Pati dan sekitarnya. Nah, salah satunya yaitu seperti tadi, kerbau yang bisa hidup kembali. Nah, itu cerita dan mitos, tapi juga itu karma dari beliau. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa itu cuma mitos. Nah, yang kedua yaitu tongkat bisa jadi pohon. Nah, sudah saya ceritakan tadi, itu tongkat bisa menjadi pohon. Tapi itu banyak masyarakat yang itu cuma mitos, tapi juga itu bisa jadi karomah dari beliau. Yang ketiga yaitu jejak kaki di batu. Nah, ada salah satu jejak kaki yaitu jejak kaki beliau itu berada di batu. Nah, itu menjadi cerita mitos dari masyarakat di daerah Pati. Yang keempat yaitu air. Nah, air sendiri ini bisa jadi karomah juga dan juga mitos juga. Untuk karomah dari air sendiri ini banyak orang yang percaya bahwasanya air tersebut itu ajaib atas izin Allah, karena setiap yang minum alhamdulillah dengan atas izin Allah itu yang sakit bisa sembuh. Tapi juga bisa menjadi mitos dari orang-orang yang tidak percaya. Lalu yang terakhir yaitu mitos dari Jajang sendiri atau Saridin ini, beliau ini dipanggil bisa langsung datang. Misal dulu dipanggil Saridin atau Sejangkung gitu, beliau ini bisa langsung datang ke tempat itu. Nah, itu beberapa mitos yang masih dipercaya sampai saat ini, sampai detik ini. Nah, selanjutnya yaitu pesan dan wasiat Syekh Jangkung kepada keturunannya dan masyarakat di daerah Pati. Nah, untuk ada beberapa pesan dari Syekh Jangkung. Yang pertama yaitu jaga akhlak dan keimanan. Nah, karena akhlak ini lebih tinggi daripada ilmu. Nah, beliau menginginkan agar keturunannya ini memiliki akhlak dan keimanan yang sangat baik, bukan melenceng kemana-mana. Yang kedua, hidup sederhana dan rendah hati, karena beliau menganjurkan untuk selalu bersikap sederhana dan rendah hati dan tidak sombong meskipun memiliki ilmu dan karomah. Dari beliau sendiri kita dapat seperti beliau tidak sombong. Beliau waktu sudah ditegur oleh Sunan Kudus, beliau merenung dan tidak menyombongkan keilmuannya lagi. Yang ketiga yaitu peduli sesama, menolong sesama dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar itu salah satu pesan yang diwariskan oleh Syekh Jangkung atau Sarjudi. Yang keempat yaitu terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini terus kalian terus belajar, jangan sampai tidak belajar. Karena dari Syekh Jangkung kita juga belajar banyak hal. Beliau belajar agama sampai kemana-mana, sampai beliau dengan Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan juga sampai kenal dengan Sunan Mataram dan Sultan Agung. Nah, itu untuk sedikit penjelasan dari saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjaga makam dan ada satu lagi, menjaga makam dan warisan spiritualnya. Nah, Syekh Jangkung menemukan pesan agar makamnya ini dijaga dan dengan tradisi hall dengan baik sebagai bentuk penghormatan dan penerusan nilai-nilai kebaikan. Nah, sampai saat ini juga saya jelaskan di awal bahwasanya di setiap tanggal 14 dan 15 Rajab akan diadakan hall Syekh Jangkung. Nah, bukan hanya hall, di daerah makam beliau ini juga ada namanya museum dari Syekh Jangkung. Nah, dari museum sendiri ini banyak sekali seperti ada kepala kerbau, ada durian, ada kelapa, ada keris, juga ada sepeda, ada beberapa tulang-tulang dari kerbau-kerbau. Nantinya setelah ini nanti saya akan share mengenai apa yang ada di museum beliau.
saya akan membahas tentang tradisi haul dan ritual yang ada di makam Syekh Jangkung. Nah, untuk tradisi haul sendiri itu bertepatan pada tanggal 14 sampai 15 Rajab. Nah, dari tradisi haul sendiri ini nantinya akan diadakan arak-arakan, akan diadakan pembersihan daerah makam, juga ada pasar malam. Nah, acara ini mengikuti juga seperti penggantian kelambu atau seperti mori-mori yang ada di daerah makam Syekh Jangkung itu nantinya akan diganti dengan yang baru. Dan juga bukan hanya itu aja, nantinya akan diadakan pengajian seperti yasinan, tabur bunga, pengajian yang cukup besar. Nah, dari situ itu menarik banyak sekali peziarah yang datang pada saat haul dari Syekh Jangkung sendiri. Itu kondisi makam dan perawatan makam pada saat ini. Nah, untuk makam Syekh Jangkung sendiri dikenal dan Salidin ini terletak di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, dari kondisi ini menurut bapak yang kami kami wawancarai, perawatan makam sendiri ini semua orang yang terlibat itu juga merawat. Nah, itu juga ada job desk-nya masing-masing. Ada yang dulunya kan waktu belum ada penitipan sandal itu sering banyak sekali pengunjung yang sandalnya hilang. Nah, sekarang juga ada penitipan sandal, juga ada yang membersihkan seperti nyapu, ngepel, dan yang lain sebagainya. Dan bukan hanya di daerah makam itu juga ada beberapa fasilitas umum yang bisa pengunjung temui di sana, seperti ada pendopo, ada musola, dan ada kamar mandi juga. Untuk musolanya itu ada 2, yang di dalam 1, yang di luar 1. Untuk juga ada 2 pintu masuk, dari kanan ke kiri. Itu untuk dari kanan langsung ada musola, dan untuk yang dari sebelah kiri itu nanti kalian masuk, di situ juga ada pendopo. Nah, untuk perawatan makamnya sendiri itu untuk semua semua yang bersangkutan seperti juru kunci, juga ada beberapa masyarakat di sana juga ikut membersihkan. Oke, itu sekian dari saya, Muhammad Fedian Rosid, tentang apa sih itu Salidin sebagai warisan budaya Islam yang ada di Pati, khususnya di daerah Pati. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di museum dari Syekh Jangkung. Itu di sana. Sendirian. Ini ada beberapa peninggalan. Seperti ini maksudnya peninggalan. Ini ada. Di sini juga ada beberapa keris. Ini nanti bisa dibaca semua. Selanjutnya ada juga di durian dan kelapa. Nah, ini duriannya besar sekali. Ini biasa ini ada kelapa juga. Ini kelapanya. Nah, sebelum itu di sini juga ada untuk dupa ya guys, untuk penyembahan sajen. Oke, ini di sini ada Mas Saka. Dia sedang membuat video dokumentasi sendiri. Nah, di sini juga ada balung Kebulando. Nah, ini balung Kebulando ada di sini. Semuanya di sini. Nah, balung ini balung kebo dengkul sing patuhi ngumpul ana petilasane Syekh Jangkung.
Dan di sini juga ada kepala kerbau di atas. Ada 2 kepala kerbau dan ada kayu-kayu jati. Di sini juga ini anu ya guys ya. Itunya kerbau, ilustrasi seperti patung. Patung itu juga ada di sini juga ada. Nah, ini juga ada bendera Malaysia. Di sini ada juga ayam yang bertarung dengan ular. Nah, iya ini ada ayam bertarung dengan ular. Di sini ada kelapa lagi. Nah, ini di sini tempat untuk juru kunci. Nah, itu ada juru kunci dari Jajamo sendiri. Ini juga ada beberapa keris dan batu